Ya, aku mau ke pusat perbelanjaan. Ah. Pa, bangun. Pa, bangun, Pa. Anjir! Ini ada apa ya? Pa, Anda tidak apa-apa. Aduh, bang, hentikan bang, saya salah. Bokah, lain kali ingat ya, jangan asal ngomong lu. Iya. Cuma, karena kalian banyak. Woi, apa-apaan sih? Gue nggak takut. Ngagetin aja lu. Anak muda, apa lu nggak tahu aturan pasar antik? Meskipun lu tahu itu barang palsu, jangan dibongkar di depan umum. Lu matiin rezeki mereka, wajar aja kalau dipukuli. Kakek tua, berani ngetawain gue. Bye. Boka, jangan kabur. Uang 973 yuan di badanmu. Semuanya ke aku. Kok tahu aku bawa berapa? Ada uang, ada barang. Transaksi selesai. Kakek akhirnya bisa balik ke langit. Anak muda, ingatlah, berlatih setiap hari. Ini Mutiara Malam. Pa, bangku. Pa. Gila! Kok kamu mimisan? Mungkin lagi panas dalam. Apa gue ada mata emas? Musim gugur mudah menyebabkan panas dalam. Awas, hilangkan panas dalam ya. Sepertinya mata emas ini bisa tembus pandang. Kamu lagi lihat apa? Terima kasih.腾比卡库诺州产，特到克达里迪纳斯蒂上，迪特木坎迪马坎布萨州产，老提昂库克斯拉萨那加让阿达萨杜萨杜尼亚迪杜尼亚。 Kamu kok bisa tahu? Ternyata mata emas gak cuma buat tembus pandang, tapi bisa melihat hakikat dari segala hal. Aku biasanya suka meneliti barang antik, cuma asal tebak saja kok. Kamu sekali lihat langsung tahu. Nggak mungkin cuma asal tebak. Ini kan milik keluarga Su kami. Kami sudah susah payah sekali, baru bisa mendapatkannya. Keluarga Su kan bisnis jasa penilai barang antik. Keluarga Su? Benar, namaku Mbak Leling. Biasanya aku juga suka meneliti barang antik. Wah, pas banget. Suatu kehormatan bisa bertemu Mbak Leling hari ini. Bisa bertemu ahli sepertimu. Aku juga sangat senang. Oh iya, siapa namamu? Namaku Mas Qingfeng, Mbak Leling. Apa mau cari barang antik di jalanan itu? Iya, mau barengan nggak, Mas Qingfeng? Boleh, dengan senang hati. Ah, bocah tengi, kok kamu lagi? Bener-bener nggak takut mati ya? Kali ini aku datang mau melarisi daganganmu. menurutku, kamu kesini cuma cari ribut. Dia ini temanku. Tolong bicara yang sopan. Wah, Mbak Liling, Anda mau mampir ke lapak kecilku ini? Jarang-jarang sekali. Yang ini harganya berapa? Selera yang bagus, nak. Ini barang bagus loh. Kalau kamu mau, aku jual 5.000 saja buatmu. Apa? Limin? Kamu keterlaluan sekali. Menurutku 5 yuan pun tidak layak. Oke, aku beli. Kamu yakin mau beli? Percayalah padaku. Aku pakai scan QRS ya. Datang lagi ya lain kali. Kok kamu bodoh banget sih? Beli koin perak palsu seharga 5.000. Coba Mbak Liling lihat lebih teliti lagi. Ini berasal dari periode Chun Xiao Zhangguo, koin perak penghargaan jasa. Mbak, coba taksir harganya. Setidaknya harganya jutaan. Mbak Liling, tolong taksir harga koin perak ini. Setidaknya jutaan yuan. Bukannya itu artinya gue bakal kaya mendadak? Bisa bantu carikan pembeli buat gue? Itu nggak masalah. Beres, serahkan saja padaku. Aku minta nomor teleponmu ya. Oke, makasih sebelumnya ya Mbak Su. Panggil saja aku Leling, Mas Qingfeng. Dapat uang sebanyak ini, kalau kasih tahu Suer, dia pasti seneng banget.
sepatu laki-laki. Jaket ini punya brengsek mana ini? Gimana? Antara aku sama pacar pecundangmu itu, siapa yang lebih hebat? Lingsher, tentu saja Tuan Muda Yu. Anda yang paling hebat. Ku dengar bocah itu melamarmu ya. Jangan dengar omong kosong orang. Mana mau aku nikah sama kere, kampret. Ye Jingfeng, kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak datang, mana bisa aku tahu kelakuan bejat kalian berdua, ha? Karena kamu sudah lihat semuanya, aku bakal jujur sama kamu. Aku dan Tuan Muda Yu sudah lama berhubungan. Nggak tahu malu. Apa selama ini aku kurang baik sama kamu? Baik sama aku? Coba kasih tahu. Di bagian mana kamu baik sama aku? Semua biaya hidupmu bukannya semuanya pakai uangku. Bahkan sewa rumah, juga aku membayar. Wah, makasih banyak ya. Tapi beli tas bermerek satu saja nggak mampu. Masih berani kamu bilang begitu? Tuan Muda Yu beda jauh sama kamu. Dia nggak cuma kaya dan berkuasa, tapi urusan ranjang juga jauh lebih hebat. Dengar itu, gembel. Dasar wanita busuk. Anggap saja masa muda gue selama ini buat kasih makan anjing. Berani-beraninya nyentuh cewek gue. Cari mati ya kamu. Pukulan ini lambat banget. Tuan Muda Yu itu pewaris dari grup Yusen. Kamu nggak akan sanggup lawan dia. Cepat minta maaf. Kalau gue nggak mau gimana? Nggak mau minta maaf, bakal gue bikin. Nggak bisa hidup lagi di kota ini. Oke, gue mau lihat. Lu punya kemampuan itu apa enggak? Memang aku bohongi kamu, terus kenapa? Kamu sama sekali nggak pantas buat untuknya. Mana mungkin aku nikah? Kerek, kampret. Bersetan dengan cinta. Tuhan, kenapa engkau perlakukan aku begini? Wah, kepalaku sakit banget. Tinju ini lambat sekali. Tunggu, apa aku nggak cuma bisa tembus pandang, tapi juga penglihatan dinamisku meningkat? Kak Jingfeng, ada kabar baik buatmu. Pembeli koin peraknya sudah ketemu. Dia mau bayar 2 juta. Apa? 2 juta? Bukannya itu artinya jadi kaya mendadak? Kamu sekarang di mana? Aku segera ke sana menemuimu. Putus cinta itu pelajaran untuk dewasa. Jangan terlalu sedih ya. Ngomongnya meyakinkan sekali. Sepertinya pengalaman cintamu banyak. Justru sebaliknya. Aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah? Iya. Yo. Nona besar Su lagi kencan di sini ya. Liu Yo, kamu membuntutiku? Aku mau traktir kamu makan. Gak mau nemenin berondong ini minum. Aku nggak kenal kamu, lepasin. Berhenti. Bokah, jangan ikut campur urusan orang. Kemari kalian. Hari ini bakal ku buat kamu rasakan hebatnya tongkat ini. Datang kalian. Tunggu dulu, Liu Yong. Kamu lupa dari mana luka parutmu itu? Kok kamu tahu? Kamu orangnya Tuan Xiaoxi. Aku saudara baiknya Tuan Xiaosi. Maaf, saya tak tahu siapa hebat di hadapanmu. Tolong ampuni saya. Minta maaf padanya. Mbak Lili, saya minta maaf. Kedepannya saya nggak berani ganggu lagi. Cepetan pergi. Kamu beneran kenal Tuan Xiaoxi? Nggak kenal. Emangnya kenapa? Tuan Xiaoxi adalah orang yang sangat berkuasa di kota provinsi ini. Pantas saja Liu Yong begitu takut padanya. Sepertinya aku cari masalah nih. Pak Ye, ini 2 juta. Koin perak ini saya terima. Senang bekerja sama. Pak Ye, Nona Su, hati-hati di jalan. Ya. Bos, lukisan ini dijual berapa? Lukisan itu tidak berharga. Kalau Pak Ye suka, ambil saja untuk Anda. Mana boleh begitu? Saya beli seharga 100.000. Aku sudah lihat lukisan itu. Paling cuma seharga 5.000. Aku serius. Anggap saja sebagai tanda pertemanan. Adik ini dermawan sekali. Sering-sering mampir ya. Lukisan ini bahkan belum kamu buka, tapi langsung tawar 100.000. Kamu masih tidak percaya padaku? Gimana? Lukisan ini kira-kira harganya berapa? Harganya belum pasti, tapi ini pasti barang asli.
Kalau begitu, berikan saja pada Li Eling. Anggap saja untuk membayar 5.000 itu. Diberikan padaku. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau kamu merasa tidak enak, datanglah ke perusahaanku dan bantu aku. Aku hanya pemuda desa miskin, takut kemampuan tidak cukup. Jangan rendah hati begitu, setujulah padaku. Dengan kemampuanmu, di perusahaan manapun, kamu pasti bisa menunjukkan bakatmu. Baiklah, aku setuju. Bagus sekali. Aku kaya! Selain mata tembus dan penglihatan dinamis, apalagi ya kemampuanku? Kenapa kepalaku tiba-tiba sakit sekali? Ini di mana? Anak muda, apa akhir-akhir ini rajin kultivasi? Hah, Pak Tua, ternyata kamu. Kultivasi? Emas mata juga perlu dikultivasi. Tentu saja, ada kekuatan tak terbatas di tubuhmu. Hanya dengan kultivasi bisa terwujud. Bapak tua, kamu belum kasih tahu aku bagaimana cara keluar dari sini. Tahan napas dan fokuslah. Makna tersembunyi di dalamnya harus kamu pahami sendiri. Apa aku membangkitkan kekuatan baru? Pukulan angin. Hello, Pak Ye. Ganteng banget. Kak Qingfu, kamu keren banget hari ini. Masa sih? Mulai sekarang ini kantor kamu. Puas tidak? Puas. Sangat puas. Ini adalah pamanku. Pengalaman puluhan tahun menilai antik. Paman, ini yang mengenali tembikar kuno Zhoushan, Mas Ye Qingfeng. Berlebihan. Mohon bimbingannya, Paman. Jika tebakanku tidak salah, kamulah pemilik lukisan ini. Benar, Paman. Bagaimana menurut Anda? Lukisan kunonya asli, tapi bukan karya master. Nilainya tidak tinggi. Tapi ada satu hal aneh. Lukisan ini punya 2 lapisan. Paman, penglihatan yang tajam. Mau apa kamu? Mungkinkah ini? Lukisan di dalam lukisan. Benar saja, sesuai dugaanku. Karya asli Tang Bohu. Ada secari kertas di sini. Demi melindungi karya asli dari perang, maka disembunyikan lukisan di dalam lukisan. Jika orang yang berjodoh menemukannya, lukisan ini diberikan padanya. Harap dijaga baik-baik. Kalau bukan Qingfeng yang menemukannya, karya asli ini takkan muncul kembali. Entah harus menunggu berapa lama lagi. Salut dengan kebijaksanaan kuno, lebih salut lagi dengan ketajaman mata Kak Qingfeng. Kalau suka, ambil saja buat adik Lilin. Tak boleh, tak boleh. Ini kan harta karun tak ternilai. Turuti saja pesan kuno. Lukisan ini memang harusnya milikmu. Kalau dijual, bagi 5 ya? Nggak mau. Kalau nggak mau, aku bakal marah beneran. Oke. Anggap saja investasiku. Keponakanku makin jago dalam berinvestasi. Oke, sudah diputuskan. Oh iya, ada satu hal yang lupa bilang. Oh iya, konferensi Kyokota Yunsui dimajukan jadi besok. Acara resmi begini kok gampang banget diubah. Kenapa tiba-tiba dimajukan? Kekayaan luar negeri butuh dana cepat karena barang menumpuk, makanya acaranya diubah jadwalnya. Tapi ini juga kesempatan bagus untuk dapat barang murah. Kak Qingfu, kita pergi bersama. Boleh, aku masih pemuda dalam batu giok, pas banget buat belajar. Peluang tanpa haya itu berdampingan. Tenang saja, Paman, kekayaan dicari dalam bahaya.
Ada masalah nih. Ada apa? Tak apa-apa, aku turun cek dulu. Kalau begitu, hati-hati ya. Ada yang sengaja menanam paku di sini. Apa sebaiknya kita pulang saja? Sudah sampai sini. Bagaimana boleh melewati kesempatan ini? Selama ada aku, jangan takut. Aku mau lihat siapa yang berani menjebak kita. Mas Qingfu, Tunggu aku di dalam mobil. Jika terjadi hal buruk, segera pergi dengan mobil. Mas Qingfeng, kamu harus hati-hati ya. Ya, tenang saja. Aktifkan mata emas. Habisi, bereskan dengan rapi. Kawan, mereka mau membunuh orang. Hei, berhenti kalian! Menyingkir sana. Cepat pergi dari sini. Lukanya parah sekali. Masih bisa diselamatkan. Salurkan energi sejati padanya. Siapa kau? Tadi kulihat ada yang menyerangmu. Aku menyelamatkanmu. Qiao Dengke, makasih sudah menolongku, saudaraku. Qiao Dengke, legenda penguasa kota provinsi Tuan Qiao keempat. Siapa mereka? Kenapa mereka menyerangmu? Identitasnya tak jelas. Beraninya menyentuhku. Qiao Dengke, akan kubuat mereka mati mengenaskan. Karena kacau sudah baik-baik saja. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kebaikanmu, saudaraku, tak akan pernah kulupakan. Jika butuh sesuatu nanti, hubungi aku. Cuma bantuan kecil, tak perlu dipikirkan. Mas Qingfeng, kamu tidak apa-apa? Bukankah ini nona muda keluarga Su? Bertemu di tempat terpencil begini benar-benar sebuah takdir. Karena sudah bertemu, mohon Tuan keempat Qiao bermurah hati. Jangan persulit kami. Aku Qiao Dengke takkan pernah sakiti orang yang berjasa padaku. Ke Qingfu, berjasa? Sampai jumpa lagi, bro. Sampai jumpa. Bisa berteman dengan Qiao Dengke. Mungkin akan sangat membantumu. Apa Qiao Dengke sehebat itu? Bukan cuma hebat, kisah hidupnya adalah legenda. Katanya dulu dia penggembala sapi. Pernah jadi kuli apa saja, lalu mengelola proyek konstruksi. Setelah puluhan tahun berkembang, menjadi raksasa properti. Makanya, di seluruh ibu kota provinsi, asal sebut namanya saja, semua orang akan segani dia. Pantas saja waktu itu, sebut nama tuan keempat. Qiao Liuyong langsung berubah seketika. Tapi Qiao Dengke ini juga sangat berbahaya. Kuharap Kak King Feng lebih berhati-hati. Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tuan muda misinya gagal. Sampah! Tuan muda. Mereka terlalu hebat. Kami kalah. Dasar pecundang. Apapun caranya, jangan biarkan mereka tinggalkan kota Yuncui. Terutama bocah bermarga Ye itu. Baik, Tuan Muda Yu, jangan khawatir. Ye Qingfeng, beraninya kau merusak rencanaku kali ini. Mari kita selesaikan semua utang lama dan baru. Disinilah lokasi konferensi Giok. Mewah banget ya. Apa rencanamu sekarang? Masuk dulu, baru lihat nanti. Selamat datang, silakan masuk.
Lihat orang-orang ini. Semuanya mengincar bahan tambang tua. Apa itu bahan tambang tua? Itu adalah bahan yang langsung dari asalnya. Peluang dapat gioknya besar. Makanya banyak yang bernilai jutaan. Cih, benar-benar permainan orang kaya. Kamu cuma mau beli barang kecil. Tujuan kita ke sini cari untung, harus belanja dengan bijak. Menurutmu yang ini gimana? Kualitasnya biasa saja. Tua ratusan ribu buat beli, bisa-bisa cuma dapat batu biasa. Giok Zamrud Tip S. Bisa laku berapa? Bagus. Yang bagus bisa laku puluhan juta. Berapa harga yang ini? Lihat saja sendiri. Saya beli ini. Baik, Tuan. Bukannya tadi bilang harus bijak. Percaya padaku. Ini pasti ada isinya. Baiklah. Lagian udah mahal juga. Kalau mau beli, ya sudah. Wah, bukannya ini si Margaye. Siapa yang suruh kamu kesini? Tempat ini bukan tempat buat gembel kayak kamu. Kenapa lu ada di mana-mana sih? Gue mau datang atau enggak? Apa urusannya sama lu? Masih keras kepala aja ya. Mending lu pergi sendiri sekarang juga. Kalau enggak, biar anak buah gue yang bertindak. Bakal jadi enggak enak urusannya. Cih, emang lu siapa? Lu suruh gue pergi, gue harus nurut gitu. Mas Ye Qingfeng, jangan dikasih hati malah minta jantung. Konferensi Batu Giok kali ini diselenggarakan oleh grup Yushan. Berani-beraninya lu, nggak dengerin kata Tuan Mudayu. Sudahlah Mbak Sher, ngomong sama pecundang ini cuma buang-buang waktu aja. Woi, kesini, usir dia sekarang juga. Tunggu dulu, Tuan Mudayu arogan sekali. Apa nggak ngerusak citra grup Yushan? Lu muncul dari mana? Bocah ingusan. Bukan urusan lu buat ceramain gue. Tuan Mudayu, dia ini sepertinya nona besar keluarga Su dari provinsi, Mbak Suleling. Ternyata Mbak Suleling. Maaf, saya tidak tahu. Ini urusan pribadi saya dengan Mas Ye Qingfeng. Saya harap Mbak Su jangan ikut campur. Dia orang perusahaan kami dan juga teman saya. Urusan ini bakal saya tangani. Loh, pantesan ini bocah songgung banget. Ternyata dia nempel sama Mbak Su. Berlindung di balik cewek, dasar laki-laki parasit. Tolong jaga ucapan kalian. Waduh, Mbak Su marah nih. Ya sudahlah, hari ini demi Mbak Su, gue lepasin lo. Ayo, kita pergi. Mas Ye Qingfeng, kamu nggak apa-apa. Nggak usah diladenin orang kayak gitu. Gue nggak apa-apa, gue cuma malas ngadenin pasangan sialan itu. Sudahlah. Syukurlah kalau gitu. Ayo, kita lanjut pilih bahannya. Tuan Mudayu, masa bocah itu dilepasin gitu aja? Enak banget di dia. Terus gimana? Tak mungkin kita lawan keluarga Su terang-terangan kan? Wah, pikir Tuan Mudayu sehebat apa? Ternyata takut juga sama perempuan sialan Margasu itu. Jaga ucapanmu. Di wilayah kota Yuncui ini, belum ada orang berani menyinggung gue, Yu Wukwe. Tenang saja, Sher. Gue sudah suruh orang buat awasi mereka diam-diam. Begitu waktunya tepat, kita habisi mereka. Sudah kuduga, Tuan Mudayu emang yang paling hebat. Tambah lagi orangnya. Awasi mereka baik-baik. Baik. Batu giok ini adalah produk unggulan pameran. Batu giok ini salah satu unggulan di pameran kita. Harganya 12 juta. 12 juta. Luarnya kelihatan cantik banget, tapi isinya belum tentu bagus. Menurut prediksi saya, batu giok ini hanya bagus di lapisan luarnya saja. Isinya kosong melompong. Perusahaan bisa ambil batu giok ini. Kamu yakin semua orang bilang batu ini bermasalah? Kenapa kamu masih mau beli? Percaya sama aku, sekali lagi. Batu giok ini aku ambil. Siapa sih orang bodoh ini? Iya, ini sih namanya buang-buang uang.
Mbak Su, harga batu ini nggak murah loh. Kamu cuma dengar omongan kere kampret ini, langsung main beli saja. Kami beli atau enggak, tak ada urusannya sama kamu. Karena kamu pikir ini batu bagus, berani nggak potong batunya di sini sekarang? Kita masing-masing taruhan 5 juta. 5 juta mah kedikitan kali. Gimana kalau 50 juta? Oke, deal. 50 juta. Mana mungkin, gue takut sama kere kampret. Lu. Lihat tuh, si kere kampret beneran berani taruh 50 juta dengan Tuan Muda Yu. Tunggu saja, habis potong batu, dia pasti bakal berlutut dan panggil bapak. Sekali potong ini, kalau nggak ada isinya, keluarga Su bakal rugi total. 50 juta Tuan Muda Yu, sudah siap menunggu si kere kampret ini nangis. Syah, lihat saja. Biar si Margaye itu tahu apa itu aturan kota Yuncui. Memang Tuan Muda Yu yang hebat. Si kere kampret ini kali ini mati kutu. Kak Qingfeng, gimana kalau nggak ada isinya? Tutup mata dan hitung sampai 3. 3, 2, 1. Gila, warnanya. Jok, esem yang hijau. Ya Tuhan, bahan ini luar biasa. Wah, ini giok es kualitas tinggi, seng yang hijau loh. Besar banget potongannya, paling nggak harganya 100 juta. Iya, langka di dunia. Benar-benar buka mata hari ini. Wah, Kak Qingfeng, benar-benar giok es seng yang hijau. Kali ini kita untung besar. Tuan Muda Yu, hasilnya sudah keluar. Tepati janji taruhannya. Ye Qingfeng, Tuan Muda Yu gak ngusir kamu. Itu sudah sangat menghargaimu. Beraninya kamu minta 50 juta. Kamu gila ya? Apa maksudnya? Tuan Muda Yu nggak mungkin mau ingkar janji kan? Semua orang lagi lihat loh. Iya, kalau kalah ya harus terima. Kalau nggak mau rugi, jangan main. Apa nggak malu-maluin grup Yusan? Diam! Bukan urusanmu. Segera tuh transfer buat Ye Qingfeng. 50 juta. Baik, Tuan Muda. Margaye, hari ini kamu beruntung. Jangan senang dulu. Tunggu pembalasanku. Hati-hati di jalan, Tuan Muda Yu. Kok dia bisa sehebat itu ya? Benar-benar kayak dewa. Tuan Muda, dia itu putri keluarga Su. Bahaya kalau kita menyerangnya. Memangnya kenapa kalau dia putri keluarga Su? Salahkan saja dia karena sudah bersama Ye Qingfeng. Kenapa? Katanya kalian petarung hebat? Apa kalian takut? Kami tidak takut. Kami rela mati demi Tuan Muda. Asal kalian bereskan dengan bagus, aku tidak akan pelit pada kalian. Tuan Muda, tenang saja. Bocah itu kelihatannya gampang diatasi. Kali ini, dijamin mereka tidak bisa keluar dari villa ini. Pergilah, kalau berhasil, masing-masing dapat bonus 1 juta. Kak Qingfeng, aku memang tidak salah menilaimu. Apa sehebat itu? Oke, kalau mau selamat, serahkan batu giok itu, atau bakal aku hajar sampai babak belur. Sudah bicaranya? Kalau sudah, pergi sana. Cari mati, serang! Tidak mungkin. Bagaimana bisa ilmu sekuat ini? Cuma segini doang berani merampok? Siapa yang menyuruh kalian? Iya, itu Yu gue. Ini bayaran kami. Tolong ampuni kami. Pergi. Yu Qu, dia memang tidak akan diam saja. Kak Qingfeng, apa mereka bakal datang lagi? Jangan takut, kita pergi sekarang. Yu Wuko, kau mau main-main? Akan kuladeni sampai akhir. Tuan Muda, gawat. Rencananya gagal. Sampah. Siapa si Ye Qingfeng itu? Perlu kirim orang lagi untuk mengejar? Sudah telat. Mereka pasti sudah tinggalkan kota Yuncui. Tapi waktu masih panjang. Akan kubuat dia membayar harganya. Bos, sudah saya selidiki. Ye Qingfeng itu sama sekali tak kenal Tuan Chelsea.
Aku ini saudara dekat Tuan Xiao Si. Maafkan, saya tak tahu siapa hebat di hadapanmu. Mohon ampuni saya. Kabarnya bisa dipercaya? Benar-benar akurat. Saya nggak akan berani bohongi, bos. Hasa kau, Ye Qingfeng. Wah, untung banyak nih. Mau dipakai buat apa? Kan kamu ikut investasi. Ku bagi 20 juta buatmu. Aku nggak butuh uang, biar tetap jadi investasi di tempatmu. Oh, mau investasi jangka panjang ya? Tentu dong, ikut Kak Qingfeng, pasti untung terus. Takutnya nanti kamu malah nangis minta tarik modal. Nggak mungkin, aku percaya kamu. Pak Ye, ini saya, Liu Yong. Kudengar Tuan Xiao Si terluka beberapa hari lalu. Karena kalian saling kenal, gimana kalau kita pergi bersama? Kenapa Liu Yong telepon sekarang? Malah sengaja bahas Tuan Xiao Si. Sepertinya dia mau mengujiku. Jangan pergi, Yu Yong pasti punya niat buruk. Tenang saja, kebetulan sekali. Aku juga ada urusan dengannya. Silahkan Pak Ye, Tuan Xiao Si pasti senang melihat Anda. Bocah ini berani juga datang. Tunggu sampai ketemu Tuan Xiao Si. Habis dia. Apa yang kalian lakukan? Tanpa perintah Tuan Xiao, siapapun dilarang masuk. Kalian buta ya? Ini kan saudara dekat Tuan Xiao Si. Pak Ye, berani kalian menyinggungnya. Cepat minggir. Pernah dengar bos punya saudara marga Ye? Nggak pernah dengar tuh. Jangan-jangan dia penipu. Lihat saja, sampai kapan kau berakting? Liu Yong, berani sekali kau bawa penipu. Mau menerobos? Kari mati ya! Cepat pergi! Kalau bos marah, Kalian bakal kena batunya. Siang-siang begini, berisik sekali. Bagus, Tuan Xiao Si keluar. Kali ini, Ye Qingfeng, dia pasti mati hari ini. Bos, ada apa ini? Tidak tahu, apa aku perlu istirahat beberapa hari ini? Bos, Liu Yong, bocah ini membawa satu orang dan memaksa masuk. Kami baru saja mau mengusir mereka. Bukan begitu, Tuan Xiao. Bukan saya. Dia mengaku sebagai teman akrab Anda. Makanya saya... Asal Tuan Xiao yakin dia penipu, bocah ini pasti mati hari ini. Ye Qingfeng, anak muda yang hebat. Kenapa kamu di sini? Ayo masuk. Mana mungkin? Dia ternyata benar-benar kenal Tuan Xiao. Aku kan datang untuk menjengukmu, tapi malah dihadang dan mau diusir. Tuan Ye, ini adalah penyelamat nyawaku. Cepat, minta maaf dan akui kesalahan kalian. Maafkan, Tuan Ye, kami tidak tahu. Kalau Anda penyelamat nyawa bos kami, mohon hukum kami. Aduh, sudahlah. Yang tidak tahu, tidak bersalah. Kalian semua, ingat baik-baik wajah ini. Apapun yang terjadi padanya, itu juga urusan saya, Qiao Dengke. Kalian harus mempertaruhkan nyawa demi dia. Siap, Tuan Penyelamat. Terimalah hormat kami. Kawan, semuanya berakhir. Tuan Xiao ternyata sangat menghargainya. Antang saudara, tidak perlu seperti ini. Oh ya, jadi Liu Yong bilang kalau aku ini penipu. Liu Yong, tadi kamu bilang siapa yang pura-pura jadi temanku? Tidak. Tidak ada. Cuma asal bicara saja. Bagaimana menurut Tuan Ye? Tuduhan penipuan ini bukan main-main loh, Mas Xiao. Menurutmu hukuman apa yang pantas? Tuan, saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Mohon kemurahan hati Anda. Jangan masukkan ke hati ucapan saya. Tahu salah ya? Kalau begitu, cepat pergi menunggu aku suguhi teh. Baik. Saya pergi sekarang. Tuan Ye, saya permisi dulu. Kali ini biarkan dia pergi. Siapa tahu dia bisa berguna nanti. Akhir-akhir ini, aku terus berpikir, siapa sebenarnya yang mau mencelakaiku? Apa kau menemukan sesuatu, Dik? Kacau, apa? Belakangan ini kakak menyinggung orang kuat. Musuhku memang banyak, tapi di siang bolong begini, tak banyak yang berani menjebakku. Mungkin sebentar lagi ada jawabannya. Bos, harimau bawa puluhan orang menepung pintu. Kari mati! Harimau, nyalimu besar juga ya, berani-beraninya berulah di tempatku. Tuan Xiao Si dendam kita selama bertahun-tahun ini. Mari kita selesaikan hari ini. Apa penyergapan di lembah itu perbuatanmu? Kalau iya, kenapa? Nyawamu tidak melayang di sana. Anggap saja kau sedang beruntung. Karena kau sudah bosan hidup, akan kukabulkan keinginan. Serang! Ciao kecil, cuma segini orangmu?
Gawat, dia datang dengan persiapan matang. Harimau, jangan keterlaluan. Kacau, masalah sepele begini, kakak tak perlu turun tangan. Dikye, mereka bawa senjata. Dari mana asal cowok cantik ini? Tak usah buru-buru cari mati. Bocah, kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kupatahkan kakimu pun bukan masalah. Maju saja bersama-sama, biar tidak buang-buang waktu. Cuma segini kemampuanmu. Siapa kau sebenarnya? Namaku Ye Qingfeng. Tuan Ye, maafkan gue. Tak tahu siapa hebat di hadapanmu. Mohon ampuni nyawa saya. Tadi siapa yang mengatai saya pria lembek? Saya ini bajingan. Saya memang buta. Tuan Ye, Anda orang yang murah hati. Tolong ampuni nyawa anjing saya ini. Katakan, siapa dalam dibalik semua ini? Oh, saya bicara. Dia adalah tuan muda grup Yushan, Yu Wukue yang menyuruhnya. Dia lagi. Tuan Xiao, ampuni saya. Ini semua karena hasutan Yu Wukue. Saya cuma seorang pesuruh. Seret dia keluar. Tuan Xiao, saya tidak berani lagi. Ampuni saya. Adik Ye, kemampuanmu ini benar-benar hebat tapi rendah hati. Ini cuma teknik dasar saja, tidak pantas dipuji oleh Anda. Adik Ye terlalu rendah hati. Aku sudah melihat banyak ahli. Kemampuanmu jelas kelas atas. Kacau kenal ahli lainnya? Tentu, kalau kamu tertarik, aku bisa atur kalian tanding kapan saja. Bagus sekali kalau begitu. Makasih, Kacau. Tapi aku tidak ingin kamu terkenal dengan pertarungan. Apa maksud perkataan Kacau? Ada hal yang terlihat tenang di permukaan. Tapi di baliknya ada bahaya yang mengancam nyawa. Kacau, katakan saja terus terang. Kamu pikir jebakan di lembah itu ditujukan kepadaku? Bukankah begitu? Aku yakin sekali bahwa itu adalah Yu Wuche. Jebakannya khusus untuk hanya saja mereka tidak menyangka bahwa kamu adalah ahli tingkat tinggi. Mendengar analisis Kak Xiao, aku langsung mengerti sekarang. Hebat sekali si Yu Wukue itu. Aku harus menemuinya secara langsung. Bagus, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Pria sejati memang harus begitu. Terima kasih, Kak Xiao. Masalah sudah selesai. Ayo cari tempat untuk bersantai. Aku tidak suka keramaian. Lebih baik kalian saja yang pergi. Kalau tidak mau bersantai, bagaimana kalau kita ke pasar barang antik? Wah, itu dia bagus. Masih, gue sering ke toko ini. Bosnya lumayan jujur, cuma barang bagusnya disembunyiin dalam banget. Wah, bukannya ini Pak Ye, tamu jarang nih. Aduh, Tuan Chao Si juga datang ya. Ayo, silahkan masuk ke dalam. Bos selalu sungkan. Hari ini sekalian lewat mau mampir. Hawa ini menarik juga ya. Sepertinya kali ini nggak sia-sia. Masih, nggak nyangka kamu suka ala perunggu juga. Bukan cuma suka, tapi juga terobsesi banget sama barang ginian. Sekali lihat yang cocok di hati, langsung nggak bisa pindah tempat. Bos, yang ini harganya berapa? Pak Sie, matanya jelly banget. Ini barang antik yang baru gue dapat. Coba cek dulu kondisinya. Haha, nggak usah dicek lagi. Kasih harga aja. Kita kan temen lama. Bapak adalah ahli. Pasti nggak bakal bikin gue rugi. Kasih seikhlasnya aja. Barang ini ada bekas tambalan. Lagian nggak berharga juga. 10 juta. 10 juta? Masih, kamu gila ya? Di bawah benda itu ada bekas tambalan. Kelihatan banget barang rusak hasil reparasi. Gue tahu. Bos, lu nggak jujur ya? Udah tahu ada cacat, masih nyuruh kita tawar. Lu pikir kita bego apa? Tuan Chao Si, jangan marah dulu. Itu Pak Ye sendiri yang kasih harga. Gue nggak maksa dia loh. Bos, terima pembayarannya 10 juta ya. Masih, kamu ini. Oke, gue terima. Langsung gue bungkus. Lihat nih bekas tambalannya. Jelas banget ini penipuan. Jangan buru-buru, Tuan Chao. Coba lihat lagi, bekas tambalan ini baik-baik. Di bawah sini kayak ada pola. Ini bukan reparasi biasa. Di bawah tambalan ini, tersembunyi pola api dinasti Shang yang utuh. Nilai kuali ini naik minimal 3 kali lipat.
3 kali lipat. Tungku api peninggalan dinasti Shang. Sudah lebih dari 2000 tahun. Benar-benar harta karun ya. Qingfeng, besok ibu sudah atur kencan buta buatmu. Gadis yang dikenalkan Tante Wang, baik sekali. Bu, sudah berapa kali aku bilang? Sekarang aku cuma mau fokus karir, belum mau menikah. Ibu jangan khawatir deh. Apa maksudnya cuma fokus karier? Belum pernah dengar berkeluarga dulu baru berkarir? Ibu sudah tua, pengen segera gendong cucu. Aduh, nggak mau. Kamu bilang apa? Coba ngomong sekali lagi. Aku bilang nggak mau. Kalau mau, ibu saja yang pergi. Wah, sudah berani melawan ya. Sekarang sudah nggak mau dengar. Ibu mau bikin ibu mati jantungan ya. Aduh, iya, sudah. Jangan nangis lagi. Aku pergi deh. Hehe, gitu dong, baru anak baik. Bener-bener deh. Kamu punya rumah? Saat ini belum, masih sewa. Terus punya mobil? Nggak punya juga, sewa rumah, dekat perusahaan, sementara belum butuh mobil. Terus penghasilanmu gimana? Jangan bilang buat makan saja susah. Nggak menentu, kadang tinggi, kadang rendah. Kamu ini lucu banget ya. Nggak punya rumah, mobil, kerjaan gak jelas. Ngapain pakai acara kencan buta? Cuma buang-buang waktuku saja. Apa punya rumah dan mobil? Jadi syarat utama buat cari jodoh. Bukannya itu standar paling rendah? Nggak punya rumah dan mobil, mana ada cewek mau hidup susah sama kamu? Rumah dan mobil pasti ada nanti. Memangnya salah kalau berjuang bareng? Terus, setidaknya kamu punya mahar yang besar kan? Lah, ada niat baik banget sih. Aku nggak akan demi menikah membiarkan orang tuaku keluar uang sepeser pun. Jadi maksudnya, kamu bahkan nggak sanggup bayar mahar? Kalau itu maumu, ya terserah kamu saja. Terserah mau bagaimana lagi. Gue nggak mau nikah sama cowok kere. Berani-beraninya menghina Kak Qingfeng. Siapa yang berani begitu? Nona besar susu. Kenapa Anda ada di sini? Aku datang menjemput Kak Qingfeng. Ada masalah? Ternyata dia sedekat ini dengan bocah miskin ini. Tadi aku dengar kamu menghinanya miskin. Memangnya berapa gaji bulananmu? Aku... Sebelum mencari laki-laki, lihat dulu kondisimu sendiri. Gawat, Nona Su sudah membelanya. Nona Su, benar sekali. Tuan ini, maaf tadi saya bicara terlalu kasar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kak Qingfeng, bukannya kita sudah janjian untuk melihat koleksi baru? Jangan buang-buang waktu di sini. Baiklah, ayo pergi. Bahkan orang sehebat Nona Su ternyata menyukainya. Tadi aku benar-benar buta. Hari ini benar-benar berkah kamu ya. Kalau tidak, aku pasti diganggu terus. Orang begitu, matanya cuma uang. Mana tahu soal potensi. Kak Qingfeng, jangan diambil hati. Benar juga, tak ada gunanya meladeni dia. Oh ya, bantu aku lihat ini. Aku baru dapat kemarin. Ini ting pola api dari akhir dinasti Shang dengan hiasan telinga binatang. Sangat langka. Jadi, berapa nilai benda ini? Setidaknya 100 juta. Haha, hebat juga. Bakal kaya mendadak nih. Jangan dijual. Sewakan saja ke museum kami. Kalian mau menyewa benda ini? 6 juta per tahun. Kontrak 5 tahun. Artefak selevel ini nilai pamerannya jauh lebih tinggi. Biaya sewanya bisa dibayar sekaligus 40 juta akan langsung cair. Terserah kamu saja. Aku percaya padamu. Suleling, kamu sembunyi di sini dan main gila ya? Liu Zihao, mau apa kamu nerobos masuk? Ini perusahaan kami. Cuma perusahaan kecil bobrok begini. Satu kata saja, bisa aku beli perusahaan ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku kasih kamu batas waktu terakhir. Ikut aku baik-baik. Kalau tidak, perusahaanmu bakal segera bangkrut. Jangan sentuh aku. Aku sudah punya pacar. Lupain saja niatmu itu. Pacar? Mau bohongi siapa kamu? Siapa pacarmu? Gawat. Tadi cuma asal ngomong. Gimana cara jelasinnya sekarang?
Aku orangnya. Kok dia bisa? Cuma kamu, bocah miskin pakai baju murahan begini. Berani-beraninya berdiri di samping Leling. Bawain sepatunya saja, kamu nggak pantas. Bocah, kalau tahu diri, ambil uang ini dan pergi. Jangan bikin sepet mata di sini. Uang ini cukup buat kamu kerja setengah tahun, kan? Mending aku peringatkan kamu, jangan ganggu wanitaku lagi. Kalau tidak, bakal ku bikin hidupmu menderita. Wah, si miskin berani ngancam ya? Aku, siapa kamu sebenarnya? Aku cuma karyawan di perusahaan ini. Cuma karyawan rendahan berani ngomong begitu padaku. Leling, sejak kapan seleramu jadi seburuk ini? Jangan berani-berani hina dia. Wah, sudah mulai belain ya. Coba kasih tahu, apa hebatnya dia dibanding aku? Apa dia lebih kaya atau lebih ganteng? Dia jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Dikasih hati malah minta jantung. Semuanya, hari ini kita kasih bocah ini pelajaran. Terus bawa perempuan sialan ini balik, biar kita ajarin baik-baik. Bocah, kalau tahu diri, mending lu pergi. Jangan paksa kami main tangan. Cari mati ya. Cuma segini kemampuan lu. Lu berani main tangan? Gue nggak cuma berani main tangan, tapi gue juga bakal hajar lo. Gue tuan muda keluarga Liu. Lu berani mukul gue? Satu kata lagi saja, nggak bakal sesederhana tamparan ini. Bang, ampun, gue salah. Gue nggak berani lagi. Tolong lepaskan gue. Pergi. Bawa anak buah lo, dan jangan pernah muncul di depan gue lagi. Ye Qingfeng, awas lu ya. Ye Qingfeng, makasih banyak ya buat hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku beneran gak tahu harus gimana. Tadi kamu juga udah bantu aku kan? Kita impas. Tapi Liu Zihao itu tuan muda keluarga Liu. Keluarga mereka sangat berkuasa. Kalau kamu cari masalah sama dia, apa enggak? Nggak peduli siapa dia. Asal dia berani ganggu kamu, aku nggak akan lepasin dia. Ye Qingfeng, apa kamu sebegitu pedulinya sama aku? Masa sih? Iya, kamu peduli. Kalau tidak, kenapa kamu sampai segitunya bantu aku? Bahkan bilang gak bakal biarin orang lain ganggu aku. Mungkin saja. Sebenarnya, aku juga sangat peduli sama kamu. Kecinfu. Apa mau ciuman? Bodoh amat kalau masih ragu, bukan laki namanya. Hampir saja ciuman. Cepat, ayo lebih cepat. Pinter banget cari waktu. Halo, Pak Qiao? Baik, aku segera ke sana. Aku pergi dulu, nanti ku hubungi. Orang ini kenapa lari cepat sekali? Mas Qiao, maaf, aku terlambat. Membuat semuanya menunggu lama. Baguslah, kamu sudah datang. Ayo duduk. Mas Lin. Inilah pemuda berbakat yang kukatakan. Ye Qingfeng. Pertemuan kali ini ingin agar kalian para ahli punya kesempatan adu ilmu. Orang begini disebut pemuda berbakat. Benar-benar membuka mataku. Terlambat adalah salahku. Aku minta maaf sedalam-dalamnya. Kuharap semuanya tidak keberatan. Cuma membungkuk lalu selesai. Mana ada hal semudah itu. Nona Peri, jangan menyulitkannya. Dia juga seorang ahli kultivasi. Kalian bisa kenalan sambil adu ilmu. Cih. Zaman sekarang, sembarang orang berani mengaku sebagai ahli. Apa jurus andalan Nona Peri? Sampai berani tidak menghargai. Kamu pikir kamu pantas kuhargai? Sejujurnya, di mataku, kamu cuma sampah. Cukup, keterlaluan. Kali ini temanku yang mengundangku. Kuharap kamu hargai temanku. Jangan terlalu agresif. Persetan dengan dia. Mas Qiao, tempat ini tidak menyambutku. Aku pergi. Mas Ye, kalau kamu pergi, mereka akan makin meremehkanmu. Pergi saja sana. Sampah cuma merusak pemandangan. Jangan mengira, karena aku tidak memukul wanita, kamu bisa berbuat seenaknya. Kenapa? Si sampah mau memukul? Kalau kamu memang mau menantang, silakan maju. Kari mati ya.
Hari ini akan kuberitahu batas kemampuanmu. Mana mungkin? Tenaga dalam ini sangat kuat dan murni. Jelas bukan orang sembarangan. Kemampuan Anda hebat sekali. Maaf, tadi murid saya kurang ajar. Saya mewakili dia minta maaf. Sekarang tahu siapa yang pecundang? Benar-benar pahlawan muda yang hebat. Kak Lin, sudah kubilang kan kalau DY ini ahli? Pendekariye, meski masih muda, ilmu Anda luar biasa. Benar-benar permata tersembunyi. Sudah bertahun-tahun meridian saya tersumbat. Ilmu saya tidak bisa meningkat lagi. Mungkinkah Anda bisa memberi sedikit petunjuk? Masalahmu bisa kulihat dalam sekejap. Apa yang Anda lihat? Ada 3 titik meridianmu yang tersumbat sejak lahir. Itu membuat aliran tenaga dalammu terhambat. Meski dipaksakan sampai ke ranah master, tapi itu sudah batas maksimalmu. Ini memang masalah utama saya. Karena hari ini kita berjodoh, akan membantu lancarkan meridianmu. Anggap saja demi menghargai Kak Chow. Fokus dan tenangkan pikiran, ikuti tuntunan tenaga dalamku. Hawa ini terasa hangat, tapi sangat kuat. Langka! Meridian yang tersumbat bertahun-tahun ternyata benar-benar sudah lancar. Terima kasih Pendekar Y, sudah melancarkan meridian saya. Mulai sekarang, saya akan mengabdi pada Anda. Apapun akan saya lakukan. Maafkan putri saya yang sudah kurang ajar tadi. Mohon maafkan dia, Master. Sudahlah, ahli bela diri harus punya etika. Kak Chow, maaf sudah merepotkan hari ini. Hati-hati di jalan, DY. Lain kali, aku akan menjamu sebagai permintaan maaf. Akhirnya tenang juga. Siapa yang datang jam segini? Kak Qingfu. Adik Leling, kamu minum sama siapa sampai mabuk begini? Cuma aku sendirian kok. Cuma minum 1 gelas kecil ini saja. Berdiri saja, kamu sudah tidak tegak. Aku antar pulang ya? Nggak mau. Aku cuma mau ngobrol sama kakak. Sebentar saja. Masuklah, ayo ngobrol di sofa. Kak Qingfu, kakak tahu tidak? Setelah bertemu kakak, aku sadar. Aku adalah orang paling beruntung di dunia. Kamu memang sudah beruntung. Gadis baik sepertimu pasti selalu beruntung. Tapi kakaklah keberuntunganku. Seandainya kakak sudah tidak ada. Jangan bicara sembarangan. Aku akan selalu ada di sini. Benarkah? Kakak harus tepati janji ya. Kapan seorang Ye Qingfeng pernah membohongimu? Kak Qingfu memang yang terbaik. Tunggu sebentar, aku ambil sesuatu dulu. Kepalaku pusing sekali. Ngantuk. Adik Leling, bangun. Jangan tidur di sini. Tidur sebentar saja. Sebentar saja. Kenapa kamu malah mau tidur di rumahku? Dia kalau begini kelihatan manis sekali. Neling, bangun. Kamu sudah bangun? Itu semalam kamu minum terlalu banyak. Kamu ketiduran di rumahku. Aku nggak macam-macam kok. Lihat tampang bodohmu itu. Kenapa tegang banget? Aku cuma takut kamu salah paham. Halo, Pa. Anak nakal, semalam kamu kemana? Kenapa nggak pulang semalaman? Oh, semalam aku makan di rumah teman. Terus kemalaman, jadi nggak pulang. Tiap hari kerjamu main terus. Sekarang berani nggak pulang malam ya? Aduh, Pa. Aku kan sudah dewasa. Bisa nggak kasih aku ruang sedikit? Kamu malah berani membantah. Hari ini ada acara penting. Isinya orang terkenal di kota. Cepat datang ke sini. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Cuma hari ini ada acara. Papaku maksa aku ikut. Intinya dia mau ngenalin cowok padaku. Biar tujuan bisnisnya tercapai. Ini sebenarnya hal bagus kan? Ikut saja sana. Kamu beneran mau aku ikut? Aku juga nggak mau. Tapi cewek sehebat kamu seharusnya cari pacar yang sepadan. Acara kali ini temani aku ya. Pura-pura jadi pacarku. Aku beneran gak suka cowok-cowok kayak itu.
Aku mau kamu temani aku, biar papaku nyerah. Pura-pura jadi pacarmu sih boleh saja, tapi aku takut bikin kamu malu. Meski yang datang orang terkenal di kota, tapi di mataku, mereka tak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku nggak peduli soal malu atau enggak, asal kamu mau menemaniku. Acaranya seperti apa hari ini? Coba jelaskan garis besarnya. Utamanya membahas proyek pengembangan batu giok. Kamu masih ingat Liu Zihao yang kamu beri pelajaran di kantor waktu itu? Ingat. Kenapa? Dia juga akan ikut. Iya, kali ini keluarga Liu jadi saingan utama. Ayahku ingin bekerja sama dengan mereka. Dia terus menjodohkan aku dengannya. Ternyata begitu. Kalau kali ini dia berniat jahat lagi padamu, aku akan langsung menghabisinya di tempat. Haha, jadi kamu setuju menemaniku pergi? Tentu saja, asal kamu yang minta. Apapun itu, aku pasti akan ikut. Leling, siapa dia? Ayah, dia pacarku, Ye Qingfeng. Coba katakan sekali lagi, siapa dia? Dia pacarku. Paman, jangan dipukul lagi. Perjamuannya akan segera dimulai. Bocah tengik. Jujur saja. Apa semalam kamu menginap dengan putriku? Semalam kami memang bersama, tapi tidak terjadi apa-apa. Iya, kami menginap bersama. Aku kasih tahu ya, bagaimanapun juga kami tidak akan berpisah. Kamu mau buat aku mati jantungan ya? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su. Kawan, ini titik pendarahan. Ini tanda-tanda pendarahan otak. Aku tidak akan bicara padamu sekarang. Nanti di rumah baru aku beri pelajaran. Paman, tunggu sebentar. Kenapa? Ada apa lagi? Sepertinya Paman harus ke rumah sakit untuk periksa. Tubuh Paman ada sedikit masalah. Bisa gawat kalau terlambat diobati. Bocah tengik, bicara apa kamu? Tubuhku sehat-sehat saja. Hanya karena aku tidak merestui kalian. Paman, Anda salah paham. Mengenai masalah kesehatan ini, saya tidak akan bicara sembarangan. Ku beresi kalian. Setelah acara ini selesai. Kak Qingfeng, apa yang kakak katakan itu benar? Benar sekali. Dia punya gejala pendarahan otak. Bisa gawat kalau tidak segera diperiksa. Lalu, apa kakak bisa menolongnya? Hanya bisa menunggu. Penyakitnya kambuh. Memaksakan pengobatan sekarang malah akan memicunya. Lalu, seberapa besar peluang keberhasilannya? Tenang saja, aku pasti bisa menyembuhkannya. Ayo pergi. Masuk dan awasi Paman. Wah, Nona Su, lama tidak bertemu ya? Kenapa kamu bawa sampah ini kemanapun kamu pergi? Apa tidak malu? Yuko, jaga mulutmu. Urusan kita berdua belum selesai ya. Aduh, apa kamu sedang mengancamku? Aku takut sekali, Mi. Jangan senang dulu sekarang. Kenapa? Mau memukulku? Aku tahu kamu hebat. Sini, pukul aku sekarang. Pukul aku! Kamu! Nggak berani ya? Kalau nggak berani, jangan sok jagoan. Tuan Muda Yu, kenapa harus marah pada pria parasit ini? Hanya akan menurunkan martabat Anda. Sure, benar. Cuma pria parasit yang tak berguna. Yuko, jangan keterlaluan ya. Wah, Nona Su marah. Ayo pergi. Jangan ladeni orang macam ini. Tuan Muda Liu, Anda sudah datang. Apa yang terjadi tadi? Halah, tak ada apa-apa. Cuma nggak suka melihat marga Ye itu. Ingin memberinya pelajaran sedikit. Entah apa yang dipikirkan Suleling. Mencari pacar seperti itu benar-benar bunga cantik di atas kotoran sapi. Tuan Muda Liu mungkin tidak tahu. Sebenarnya, Nona Su sama sekali tidak punya pacar. Si miskin itu cuma tameng saja. Apa ini benar?
Mana berani aku membohongi Tuan Muda Liu. Aku tahu Tuan Muda Liu tertarik pada mbak besar keluarga Su. Asal Tuan Muda Liu mau, aku bisa membantumu mendapatkannya. Kita bisa mulai dari ayahnya Su Lelin. Acara ini sebenarnya ajang cari jodoh keluarga Su. Mau pakai perjodohan demi hak pengembangan giok. Maksudmu? Keluarga Liu, Anda adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Su Zhengxiao sudah lama ingin mendekat. Anda cukup beri umpan proyek giok saja. Dia pasti akan menyerahkan putrinya pada Anda. Mana mungkin Su Lelin bisa kabur. Ide bagus. Otak Tuan Muda Liu memang paling encer. Dibandingkan dengan Tuan Muda Liu, kecerdikanku ini tidak ada apa-apanya. Tapi si Ye Qingfeng itu pasti akan mengacau. Dia itu jagoan. Aku belum mau berurusan dengannya. Tuan Muda Liu, tenang saja. Kali ini aku sudah mengundang banyak jagoan untuk menghabisi si Ye Qingfeng itu. Kalau begitu, baguslah. Jika berhasil, aku beri kamu 20 juta. Pengawal! Apa perintah Anda, Tuan Muda Liu? Beritahu mereka, tunggu perintahku. Bergerak bersama, jaga semua pintu keluar masuk hotel. Jangan biarkan si marga Ye itu kabur. Baik. Cepat, tolong! Hah? Han Su pingsan. Papa! Papa! Pak, bangunlah! Nona Su, sepertinya ayahmu pendarahan otak. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Untung pendarahannya tidak banyak, masih bisa diselamatkan. Sudah tidak keburu kalau ke rumah sakit sekarang. Harus segera diberi pertolongan. Kak Qingfeng, cepat selamatkan papaku. Aku mohon padamu. Jangan khawatir, aku akan hentikan pendarahan paman dulu. Hei nak, apa kamu punya izin praktik? Bisa mengobati tidak? Jangan asal bertindak. Benar, jangan sampai malah membunuhnya. Apa kamu sanggup tanggung jawab? Benar, bagaimana bisa sembarangan menyerahkan pasien ke tangannya begitu saja? Ini benar-benar tidak bertanggung jawab pada keluarga. Lalu, apa kalian bisa mengobati orang? Tentu saja kami tidak bisa. Kalau tidak bisa, diam saja. Menunda 1 detik saja sekarang bisa melewatkan kesempatan emas untuk menolongnya. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Su, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Leling, aku butuh persetujuanmu sekarang. Ini masalah hidup dan mati. Kak Qingfeng, aku percaya padamu. Lakukan saja sesukamu. Bahkan jika terjadi masalah, aku tidak akan menyalahkanmu. Ya. Dia buka mata. Anak muda ini hebat sekali. Ayah sudah sadar. Ini kok bisa? Tadi aku kenapa ya? Ayah, tadi ayah pingsan. Ye Qingfeng yang menyelamatkan ayah. Aku pingsan kan gara-gara dia bikin kesal. Syukurlah Tuan Su, tidak apa-apa. Jangan sampai kesehatanmu terganggu gara-gara seseorang. Siapa ini? Tuan Su, ini adalah putra sulung keluarga Liu. Keluarga nomor 1 di kota, Tuan Muda Liu Zihao. Aduh, ternyata Tuan Muda Liu. Benar-benar pemuda yang tampan. Tuan Su terlalu memuji. Seandainya lelingku bisa mendapatkan pemuda berbakat seperti Tuan Muda Liu untuk jadi pacarnya, aduh, aku pasti akan tenang. Gadis hebat seperti Nona Su pasti tidak sulit mencari menantu idaman. Tuan Su, keluarga Liu dan Su sangat serasi. Jika bisa berbesanan, itu benar-benar jodoh dari surga. Aku juga berpikir begitu. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kamu diam saja. Saya ingin menjodohkan putri saya dengan Tuan Muda Liu. Bagaimana menurut Tuan Muda Liu? Bisa menikahi Nona Su sebagai istri adalah impian saya. Liu Zihao. Ih, lepasin aku. Bagus sekali. Kalau keluarga kita benar-benar berbesan, aku bisa minta ayahku untuk memberikan hak pengembangan proyek kali ini. Itu bagus sekali. Pernikahan kalian, aku yang putuskan. Pak, aku nggak setuju. Aku sudah punya pacar.
Dengar ya, Mbak Besar Su. Kalau mau cari pacar pura-pura, carilah orang yang punya martabat. Cari sampah begini cuma buat lelucon, benar-benar merendahkan harga dirimu. Anjing liar dari mana kamu? Berani-beraninya kamu bicara di sini. Kurang ajar, diam kamu. Mbak Su, coba jelaskan yang benar. Siapa yang kamu panggil anjing liar? Siapa ya aku Cindy? Dia pasti tahu sendiri. Dasar anjing! Kamu menghinaku seperti ini. Apa kamu nggak menghargai aku, Tuan Yu? Tenanglah. Kenapa aku harus menghargaimu? Mendingan kamu pergi jauh-jauh. Kamu. Tuan Muda Yu, kamu itu cuma penjual batu. Mending pulang saja dan jual batumu itu. Biar jual batu, aku masih lebih baik dari sampah sepertimu. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura jadi pacar Mbak Su. Pura-pura? Kami ini beneran pacaran tahu. Cukup. Kamu diam. Kere kampret sepertimu mana pantas buat putriku. Ngaca dong, lihat dirimu sendiri. Benar-benar nggak tahu diri. Tuan Besar Su, tenanglah. Nggak perlu marah gara-gara orang macam ini. Kak Ching Fong, kamu nggak apa-apa? Ayah, papa keterlaluan. Sudah dianggap seperti sampah, tapi masih saja nggak mau pergi. Tebal muka sekali. Mulai hari ini, jangan pernah berhubungan lagi dengan anak liar ini. Aku bebas suka sama siapa saja. Bisakah ayah hormat aku sekali saja? Sudah berani melawan ya, bahkan berani membantah ucapanku. Dari dulu mana pernah aku membantah. Jalan pilihan Anda sudah kuturuti belasan tahun. Sekarang? Semua pilihanku adalah pasangan terbaik. Apa aku harus melihatmu hidup melarat sama pemuda miskin itu? Yang ku mau bukan harta kekayaan. Ayah tak pernah tanya apa aku bahagia. Tuan Su, karena putri Anda sudah punya pilihan soal perjodohan ini dan juga hak pengembangan proyek itu. Aduh, Tuan Muda Liu, tunggu sebentar. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Anak ini cuma kurang paham. Biar saya yang minta maaf. Tidak perlu. Saya tidak sanggup menjaga harga diri Tuan Su. Dasar anak durhaka! Hari ini, mau tidak mau, kamu harus setuju. Tidak setuju pun harus tetap setuju. Ayah mau membunuhku ya? Apa masa depanmu sama si miskin itu? Si Ye Ching Fong itu cuma katak buduk yang mau makan daging angsa. Sadar diri sedikit dong. Pergi sekarang, selagi masih sempat. Sampah sepertimu berani bicara besar. Kamu tahu ini wilayah siapa? Benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda Liu, karena dia ingin mati, mari kita kabulkan permintaannya. Semuanya masuk, habisi bajingan yang tak tahu diri ini. Lumpuhkan dia. Baik. Maju saja kalian semua. Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Aduh, ternyata Tuan Xiaoxi yang datang berkunjung. Ada yang menyentuh saudaraku. Aku kesini untuk menuntut penjelasan. Benar. Bocah tenil yang tidak tahu diri ini sudah menyinggung Tuan Muda Liu dan Tuan Muda Yu. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Besar Xiao. Atau hari ini kamu akan keluar tinggal nama. Bagaimana mungkin dia saudaramu? Tua bangka! Kau bosan hidup ya? Beraninya kau menceramahi saudaraku? Tuan Xiaosi, Anda berniat membela bocah miskin ini? Chao Tengke, jangan tidak tahu malu. Kau pikir keluarga Liu bisa diremehkan? Aku ingin lihat apa yang bisa keluarga Liu lakukan padaku. Xiaosi, jangan pikir karena menang jumlah ahli-ahli yang kusiapkan di luar. Piao, bagaimana bisa kalian?
Tuan Muda, semua anak buah di luar sudah mereka habisi. Ahli yang kau maksud cuma ini, sampah yang cuma bisa lari ketakutan begini. Jebakan di lembah itu. Apa itu perbuatanmu? Kau memfitnahku. Aku sama sekali tidak tahu soal lembah itu. Kau bicara dan hentikan dia. Maafkan saya, Tuan Muda. Ini semua rencana, Tuan Muda. Kami mencegat di luar kota Yunchui dan menyuruh kami merampok Pak Ye. Diam! Tuan Besar Jiao, aku mengaku salah. Aku tidak akan berani lagi. Memohon padaku tidak ada gunanya. Kau harus memohon pada saudaraku. Jika dia bilang lepaskan, maka aku lepaskan. Tenang saja, ada aku di sini. Pak Ye, tolong ampuni saya. Maafkan saya. Saya benar-benar salah. Baru sekarang tahu salah. Kemana saja kamu dari tadi? Ini semua karena wanita jalan ini menghasutku. Dia yang memprovokasiku. Ini bukan urusanku. Mengorbankan wanita demi keselamatan diri. Pecundang sepertimu tidak pantas disebut pria. Dia malah membaku. Benar, Ibu Kosi penucut ini. Beraninya dia melimpahkan semua tanggung jawab padaku. Aku bicara apa adanya. Dia yang menghasut semuanya. Ibu, omong kosong. Dulu kamu yang bilang Ye Qingfeng cuma bocah miskin. Hancurkan hubungannya dengan Nona Su biar bisa menjilat Tuan Muda Liu. Sekarang ada masalah. Mau aku yang disalahkan? Kamu gila ya? Berani membantah. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan. Akan kuhancurkan kau sekalian. Terakhir kali kamu kalah judi. Siapa yang bantu pinjam uang ke orang tuaku? Sekarang kamu malah menyerangku balik. Wanita ini berani sekali membongkar aibku di depan umum. Urusan ini selesai, akan kuberi dia pelajaran. Qingfeng, aku salah. Harusnya dulu aku tidak putus denganmu. Aku yang mata buta, sampai bisa menyukai pria tak bertanggung jawab ini. Lin Suer, jangan lupa kamu itu milik siapa? Qingfeng, ayo kita mulai dari awal lagi ya. Aku tahu hatimu masih untukku. Dia sekarang begitu hebat. Asal bisa bersamanya lagi, hidupku akan penuh kemewahan. Jangan sentuh aku. Aku tahu, kamu dan Nona Su cuma akting kan? Iya kan? Kamu melakukan itu untuk memanasiku. Aku mengerti kok. Wanita ini benar-benar muka tembok ya? Dulu kamu paling suka aku pakai gaun putih. Besok aku akan memakainya untukmu. Dailong Jin, kesukaanmu akan kubuatkan tiap hari. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Kalau tidak, tadi kamu tidak akan membelaku. Kamu sekarang bersikap dingin padaku. Pasti karena masih marah padaku. Tidak apa-apa, aku akan menunggu sampai kamu tenang. Lin Xuer, tunggu sampai Ye Qingfeng pergi. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu. Atas dasar apa? Qingfeng. Atas dasar apa kamu pikir aku masih mau denganmu? Jangan bikin malu di sini. Cepat ikut aku pergi. Mustahil. Mana mungkin tamu gak suka aku? Dulu, demi bisa ketemu aku sekali saja, tamu rela nunggu 3 jam. Nona ini sepertinya salah paham. Aku dan Qingfeng gak lagi akting. Dia pria pilihanku. Kamu? Mana mungkin dia tulus suka padamu? Paling juga, cuma mengincar status keluarga Sumu itu. Dia tulus atau enggak, aku yang paling tahu. Apa hakmu menilai perasaan kami berdua? Tahu apa kamu? Aku dan dia itu teman sejak kecil. Berapa banyak tahi lalat di tubuhnya pun aku tahu. Kamu bisa apa? Teman sejak kecil. Terus kenapa? Sekarang orang yang dia cintai itu aku. Orang yang mata duitan kayak kamu. Tak pantas sebut namanya. Dia bersikap dingin padaku sekarang cuma karena mau balas dendam soal dulu aku ninggalin dia. Kalau sudah bosan sama tamu, dia pasti bakal balik ke pelukanku. Gak punya malu ya kamu? Gadis ini pas lagi belain aku, lucu juga ya. Lihat, dia masih mihak aku. Mbak Su, kamu kan orang terpandang. Kalau tahu diri, mending pergi sekarang. Jangan tunggu sampai dia sendiri yang ngusir kamu. Deling, orang kayak gini gak pantas bikin kamu marah. Iya, aku mengerti. Perasaanku dan Qingfeng tak butuh komentar orang luar. Daripada kamu berhayal di sini, mending pikirkan cara minta maaf ke Tuan Muda Yu. Kenapa mereka bisa semesra itu? Mustahil. Jelas-jelas dia bilang paling cinta sama aku. Pasti kamu pelakor yang sudah goda dia. Tuan Qiusi, aku nggak mau lihat orang-orang ini lagi. Benar kata saudaraku, buang mereka jauh-jauh. Jiao Dongke, beraninya kamu sentuh aku. Aku nggak bakal lepasin kamu dan Ye Qingfeng. Ye Qingfeng, tolong aku. Aku mengaku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Abaikan saja mereka. Oke, aku nurut apa katamu. Tuan Muda Liu,
buru-buru mau kemana? Habislah aku. Sekarang giliranku. Tuan Muda Liu, buru-buru pergi. Apa takut aku akan perhitungan denganmu? Pak Ye bisa saja bercandanya. Mana ada masalah di antara kita yang perlu dihitung. Seingatku tadi ada yang bilang kalau aku ini tidak tahu diri, tahu batas. Katanya mau buat aku masuk berdiri, keluar digotong. Itu salah paham. Semuanya cuma salah paham. Waktu itu aku sedang dihasut oleh bocah Yukue itu. Oh, lalu kamu berani merebut pasanganku di depanku. Itu juga karena dihasut. Tuan Su, cepat jelaskan pada Pak Ye. Aku sama sekali tak punya niat buruk pada Leling. Kamu bocah kurang ajar. Tadi jelas-jelas kamu tidak bilang begitu. Aku yang brengsek. Aku ini bagai pungguk merindukan bulan. Pak Ye, Anda orang besasar berhati luas. Ampuni aku kali ini saja. Bukannya tadi kamu bilang keluarga Liu kalian sangat kuat. Kenapa sekarang malah ciut begini? Tadi aku cuma bercanda saja. Jangan dianggap serius. Sudahlah, jangan kotori tanganmu. Aku menurutimu, tapi masalah ini tak bisa selesai begitu saja. Harus cari cara hubungi pengawal di rumah. Mau panggil bala bantuan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Apa kamu tidak dengar kata saudaraku? Masih berani main trik? Tidak berani, aku tidak berani lagi. Ampun Tuan Jiaoxi, ampuni aku. Bisa saja aku mengampunimu. Tapi hak pengembangan proyek keluarga Liu kalian harus serahkan. Ini. Itu semua keputusan ayahku. Aku tidak punya wewenang. Oh ya, sepertinya Tuan Muda Liu tidak mau bicara baik-baik. Tuan Chelsea, yang tidak tahu aturan begini harus diajari apa? Kalau begitu, biarkan dia belajar cara bersujud pada saudaraku. Aku akan telefon. Aku telefon sekarang. Biar orang rumah antar kontraknya ke sini. Bagus, kalau kamu sadar diri. Tuan Su, apakah semua ini cukup untuk menutupi kerugian batalnya perjodohan? Pak Ye, ini sepertinya kurang pantas ya? Apa Tuan Su merasa hak pengembangan projek keluarga Liu tidak sebanding dengan calon menantu yang tidak bisa dipercaya? Bukan begitu. Tapi pengaruh keluarga Liu di provinsi ini sangat kuat dan berakar. Berakar kuat? Di hadapanku, Qiao Deng Ge, mereka bahkan tidak lebih dari sehelai rumput. Sudahlah. Semuanya terserah Pak Ye saja. Tuan Su, hak projek ini bukan diberikan secara cuma-cuma. Anggap saja ini mahar dari saudaraku untuk keluarga Su. Cukup tulus kan? Mahar? Tapi pernikahan Leling ini mana bisa diputuskan sembarangan begitu? Tuan Su merasa bagian mana yang sembarangan? Apa proyek keluarga Liu tidak pantas bagi keluarga Su? Pak Ye bisa saja bercandanya. Hanya saja Leling sudah dimanjakan sejak kecil. Takutnya dia tidak pantas untuk Pak Ye. Ayah, apa yang ayah katakan? Hei, aku sedang bicara urusan penting dengan Pak Ye. Jika ada kesulitan di masa depan, Tuan Su, katakan saja terus terang. Aku harus menunjukkan ketulusan lebih. Pak Ye memang sangat pengertian. Hanya saja, Pak Ye, jika ingin jadi menantu keluarga Su, Anda harus meyakinkan keluarga Su. Ayah, kok ayah begitu sih? Di acara pameran kali ini, kotak besi hitam pusaka keluarga Su akan dipamerkan. Katanya di dalamnya ada harta karun tak ternilai. 100 tahun ini, tidak ada yang bisa membukanya. Jika kamu bisa... Su Zhengxiao, jangan tidak tahu malu ya. Aku bersedia mencobanya, tapi aku juga punya satu syarat. Jika aku berhasil, lantai ini akan jadi nasibmu selanjutnya. Aku mengerti. Jika kamu bisa membuka pusaka keluarga Su, jangankan menikahi Leling, jabatan kepala keluarga pun akan kuberikan padamu. Tak perlu buang waktu. Kotak besi hitam pusaka keluarga Su akan segera kurus sekarang. Sesuatu yang tak pernah bisa dibuka siapapun. Kamu pikir dengan kemampuanmu itu bisa menyelesaikannya? Semuanya, silakan lihat. Inilah kotak besi hitam warisan keluarga Su. Kabarnya, selama 100 tahun tak ada yang bisa membukanya. Harta karun di dalamnya masih menjadi misteri hingga kini. Aku dengar leluhur keluarga Su meninggalkan sebuah aturan. Siapapun yang bisa membuka kotak besi hitam ini, dialah yang akan memiliki seluruh kekayaan keluarga Su. Aku bisa membuka kotaknya. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Sombongnya minta ampun. Anak muda, tahu tidak berapa banyak orang hebat yang gagal membukanya? Jangan-jangan mau cari ribut di sini. Pak Ye, kalau kamu tidak yakin sepenuhnya, sebaiknya jangan sok jagoan supaya tidak jadi bahan tertawaan. Anggap saja kata-kata tadi tidak pernah diucapkan. Jing Feng, jangan hiraukan mereka.
Kalau memang tidak bisa, kita pergi saja. Aku akan kawin lari bersamamu. Aku rela melepaskan segalanya di keluarga Su. Asalkan aku bisa bersamamu. Jangan takut. Percayalah padaku. Biar aku, Ye Qingfeng, mencoba membuka kotak ini. Dan tolong kalian semua jadi saksinya. Jika aku berhasil membukanya, saya mohon Pak Su menepati janji. Nikahkan putrimu denganku. Bocah ini berani juga. Tunggu saja dia mempermalukan diri sendiri. Dasar bodoh, kalian akan segera malu sendiri. Pak, Anda benar-benar mau coba? Tunggu, kita harus perjelas dulu. Ini adalah pusaka keluarga Su. Kamu tidak boleh merusaknya dengan paksa. Tentu saja tidak. Pak Su, jangan lupa tepati janjinya ya. Tentu saja. Tapi kalau ada lecet sedikit saja, maka bukan cuma gagal menikahi Leling, tapi kamu juga harus bayar ganti rugi besar ke keluarga Su. Setuju. Ternyata begitu. Bukan lubang kuncinya yang sulit, tapi pola di dalamnya akan bergeser mengikuti perubahan suhu. Kekuatan fisik biasa hanya akan membuat kuncinya makin macet. Lihat, tangannya bergerak. Apa dia cuma asal raba saja? Saat suhunya stabil di 37 derajat, polanya akan kembali ke posisi semula. Sekarang saatnya. Ya ampun, benar-benar terbuka. Terbuka. Benar-benar terbuka. Oh, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ternyata bukan harta karun tak ternilai, tapi maknanya lebih berat dari emas dan perak. Cepat tunjukkan pada kami. Sebenarnya harta apa itu? Ini adalah petuah dari leluhur keluarga Su. Nggak mungkin. Katanya harta warisan. Mana mungkin leluhur meninggalkan hal yang nggak jelas begini? Pak Tua Su, jangan pedulikan isi kertas itu. Janjimu tadi, bukankah harus ditepati sekarang? Pernikahan tentu tetap sah. Tapi posisi kepala keluarga... Mau ingkar janji ya? Tadi jelas-jelas bilang siapa yang bisa buka kotak ini jadi kepala keluarga Su. Betul! Harta warisannya sudah memilih tuan. Kamu mau ingkar? Jangan marah padanya. Ayahku cuma jaga gengsi. Pak Su, kalau memang merasa keberatan... Keberatan apanya? 3 hari lagi, aku sendiri yang akan hantar seserahan buat saudaraku. Siapkan stempel kepala keluarganya. Aku nggak bilang nggak setuju. Cuma posisi kepala keluarga itu menyangkut nasib keluarga Su. Masih perlu dipertimbangkan lagi. Dipertimbangkan lagi? Pak Su anggap kami semua tuli? Siapa tadi yang bersumpah di depan kotak ini? Betul. Kalah tapi nggak mau ngaku. Kamu bikin malu keluarga Su saja. Bisnis barang antik itu yang utama adalah reputasi. Pak Su mau hancurkan reputasi sendiri. Aku setuju. Posisi kepala keluarga akan dijabat oleh Mas Ye Qingfeng. Sekarang, silakan mempelai pria cium mempelai wanita. Lihat kan? Setelah saudaraku ambil alih keluarga Su, bulan lalu dia menang 3 lelang barang antik luar negeri. Untung gede! Dengar-dengar, Mas Ye ubah toko lama keluarga Su jadi museum online. Biaya membernya saja sampai 8 digit. Hebat benar anak muda ini. Keluarga Su benar-benar dapat harta karun. Pak Tua Su, sekarang harusnya sudah akui saudaraku ini kan? Iya, anak ini memang hebat. Dulu aku yang salah menilai. Upacara selesai. Silakan mempelai pria cium mempelai wanita. Sisa hidupmu nanti akan ada aku. Ya,